Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa, hari ini kita hidup sepenuhnya, karena hidup hanya satu kali dan sangat singkat. Kita harus hidup sepenuhnya supaya bisa menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini tentang ketangguhan. Banyak orang tua yang mengeluh anak-anak sekarang kurang tangguh, rapuh, gampang retak, gampang menyerah. Dan kemungkinan besar anak-anak ini menjadi rapuh, kurang tangguh karena mempunyai orang tua yang rapuh juga, kurang tangguh. Apa yang dimaksudkan dengan tangguh? Ada yang berpendapat tangguh itu seperti batu, kokoh, tak tergoncangkan, tak tergoyahkan. Apapun yang terjadi, berdiri tegak, keras, tangguh dan kuat. Menurut saya ketangguhan bukan seperti batu yang keras, karena bisa pecah juga. Tetapi seperti pohon bambu yang lentur, tetapi tetap kokoh, tidak patah. Ketika derita, badai, angin menerpa, bambu tidak melawan, tetapi bisa lentur dan kemudian bisa tegak kembali. Ketangguhan mengandung juga kelenturan, ketahanan. Bukan berarti bahwa menyerah terhadap peristiwa dan tekanan, tetapi mampu melihat dengan jernih. Ada yang memang sebuah kenyataan yang tidak perlu dilawan, karena sudah menjadi kenyataan. Kenyataan adalah kenyataan, melawannya adalah kebodohan. Tetapi menerimanya dengan sadar dan kemudian menyiasatinya, itulah ketangguhan. Kita tidak hancur oleh kenyataan, tetapi mampu menerimanya dan keluar tetap sebagai pemenang. Tidak hancur, tetapi mampu mentransendensi, mampu mengatasinya. Di situ dibutuhkan sebuah respon yang tidak sekedar reaktif, otomatis. Justru kuncinya terletak pada jeda antara apa yang terjadi dan reaksi kita. Di dalam jeda yang singkat itu ada kebebasan, ada kekuatan, ada resilient, ada ketangguhan. Kita tidak langsung bereaksi berdasarkan pengalaman yang sudah ada, tetapi mampu bereaksi secara bebas. Dan di situ kekuatan kita yang sebenarnya ada. Misalnya, kita mendapatkan kata-kata yang menyakitkan, yang merendahkan, yang mengejek. Kemudian kita bereaksi secara spontan, karena kita pernah mengalami hal yang sama. Kata-kata yang mengejek dan merendahkan itu adalah kenyataan. Tetapi bereaksi spontan berdasarkan pengalaman masa lalu itu adalah kelemahan. Tetapi kalau kita bisa tenang sebentar, jeda, dan kemudian bereaksi tidak berdasarkan reaksi otomatis di masa lalu, melainkan mengerti apa yang seharusnya saya lakukan, saya harus bereaksi bagaimana, apakah saya harus sakit hati, atau saya bisa bereaksi lain. Nah, jeda itulah letak kekuatan kita, ketangguhan kita. Kita tidak saja terpengaruh, terbelenggu oleh apa yang terjadi terhadap diri kita, melainkan mampu bereaksi secara bebas berdasarkan keputusan sadar kita. Nah, di situ kita bisa mengubah narasi,
mengubah kisah, mengubah peristiwa. Di situ kita memperoleh kebebasan dan bertindak atas dasar kekuatan kita. Kuncinya ada di jeda singkat di antara peristiwanya dan reaksi kita. Apa yang terjadi kepada kita tidak bisa kita kendalikan. Tetapi bagaimana kita bereaksi itu ada di tangan kita. Dan disitulah kekuatan kita. Kita tidak reaktif, karena kalau kita reaktif berarti kita dikendalikan oleh peristiwa. Dan karena itu hidup kita bisa sungguh-sungguh seperti roller coaster. Kita tidak mampu mengendalikan hidup kita dalam arti yang sebenarnya. Tetapi kita terus-menerus terombang-ambing oleh peristiwa yang terjadi, entah baik entah buruk. Kalau baik kita bersuka cita, kalau buruk kita menderita. Tentu itu bukan ketangguhan. Ketangguhan adalah ketika kita bisa bereaksi dengan tenang. Ketika situasi sungguh-sungguh menekan, ketika situasi sungguh-sungguh gaduh, ketika situasi sungguh-sungguh tidak nyaman. Tetapi kita bisa bereaksi dengan tenang dan kemudian bisa melihat dengan jernih persoalan dan mencari solusi. Menerima kenyataan itu bukan menyerah, tetapi justru melihat dengan jernih sehingga bisa mencari solusi yang tepat. Kita justru memperoleh kebebasan untuk tidak terus-menerus bereaksi, hidup berdasarkan apa yang terjadi dari luar, melainkan hidup mempengaruhi apa yang terjadi di luar berdasarkan proses batin yang sudah ada di dalam. Di situ kekuatan kita menjadi kelihatan. Kuncinya justru terletak pada jeda sejenak di antara stimulus dan respon kita. Tidak harus kita otomatis responsif berdasarkan pengalaman masa lalu. Seperti mesin yang langsung bereaksi begitu tombol dipencet. Kita bukan mesin. Kita mempunyai kebebasan, kita mempunyai kesadaran yang bisa merespon. Tidak seharusnya seperti apa yang diharapkan oleh peristiwa yang terjadi, tetapi bisa bereaksi secara bebas sesuai dengan kesadaran kita. Di situ letak kekuatan kita. Kita tidak hanya hidup tergantung apa yang menimpa kita, tetapi kita bisa membentuk kehidupan kita berdasarkan reaksi sadar yang bisa mengubah seluruh cerita. Maka ketangguhan justru terletak pada kesadaran. Kita perlu berlatih, hening, tenang, dan meneliti reaksi-reaksi spontan dalam diri kita, dan kita bisa kemudian menyadarinya dan tidak menuruti reaksi spontan, tetapi kemudian bereaksi secara sadar. Di situ kita sungguh-sungguh bisa mengarahkan kehidupan kita sehingga kita tidak hidup berdasarkan tekanan dari luar, tetapi hidup dalam kesadaran yang membuat kita tetap bisa tenang dan menentukan arah apa yang tepat berdasarkan kenyataan yang ada. Tentu dengan kekuatan Tuhan, dengan kesadaran bahwa Tuhan menyertai kita, kita bisa lebih merespon peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita dengan kesadaran, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh antusiasme dan sukacita. Sehingga tidak ada tekanan dan kemalangan yang menimpa kita. Karena apapun yang terjadi adalah sebuah kenyataan yang menentukan justru bagaimana kita bereaksi, kita merespon atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Bersama Tuhan, kita tetap bisa menemukan kedamaian, kendati situasi dan lingkungan kita cukup menantang. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.